monolog cerita pendek karya Vini Dianita berjudul Perkara Lamaran, Melamar, dan Dilamar. Setiap Dirgantara ditanya oleh temannya, Bestari itu pacarmu? Jawabannya tetap sama, setidaknya dalam 12 tahun ini. Bukan, dia sahabatku. Bahkan hingga mereka berdua telah menginjak usia 30 tahun, Dirgantara dan Bestari tetap bersama kemana-mana. Saat di kampus dulu, mereka dijuluki pasangan gulali, karena kemanapun Bestari berada, di situ ada Dirgantara. Begitu pula sebaliknya. Mereka sengaja memilih kelas dan mata kuliah yang sama setiap semester, bahkan tema skripsi dan dosen pembimbing pun awalnya sama. Tetapi karena dosen pembimbing tersebut hanya dapat menerima satu mahasiswa, akhirnya mereka berpisah. Dirga, Bestari biasa memanggil sahabatnya seperti itu. Pria biasa pada umumnya yang tengah berkelana dari satu hubungan ke hubungan yang lain dengan beberapa wanita. Pria yang disebut dewasa oleh pacar dan mantan pacarnya, namun bagi Bestari Dirga masih sama seperti saat pertama dia mengenalnya ketika awal menjadi mahasiswa. Sifatnya kekanakan. Dirga yang kini menjadi pria dewasa tetap selalu menjemput Bestari pulang bekerja, bahkan saat gadis itu lembur hingga pukul 11 malam. Bestari yang dulu adalah gadis manja sekarang menjelma sebagai wanita kantoran dan selalu menyediakan telinga untuk mendengar keluh kesah Dirgantara tentang kekasihnya. "Pulang jam berapa, Cis?" tanya Dirga melalui telepon. Dirga memanggil Bestari dengan sebutan buncis sejak dulu, karena perawakan tubuh gadis itu kurus dan tidak terlalu tinggi. Kata Dirga, itu adalah panggilan kesayangan yang hanya boleh dia ucapkan. "Kayaknya jam 8-an deh, Ga. Laporanku belum selesai nih," jawab Bestari yang menghimpit ponsel menggunakan pipi dan bahu karena kedua tangannya masih sibuk mengetik. "Oke, pulang sama aku ya. Sekalian mampir makan di luar ya, Cis. Aku pengen cerita sesuatu." "Alah, paling juga lagi galau soal pacarmu, iya kan? Ingat umur, Ga. Udah saatnya cari yang bener," ledek Bestari. "Nggak usah cerewet deh, kamu terusin aja kerjaanmu biar cepet selesai. Aku udah di luar kantormu, jangan bikin aku nunggu lama." "Cepet banget udah di depan. Nggak punya kerjaan lain, Pak?" "Ada dong, ya ini kerja sampingan jadi supirnya buncis," kelakar Dirga. Bestari tertawa mendengarnya. Sahabatnya memang tak pernah kehabisan bahan untuk bercanda. Sepertinya situasi ini terbalik. Dirga sedang menjalin hubungan dengan Airin, salah satu karyawan bagian desain grafis di perusahaan startup yang lokasinya satu gedung dengan tempat Dirga bekerja. Seharusnya Dirga mengajak Airin pulang bersamanya, bukan malah menjemput Bestari yang letak kantornya 30 menit dari kantor Dirga. Namun inilah yang biasa Dirga lakukan. Katanya dia lebih nyaman makan bersama sahabatnya itu dibanding dengan kekasihnya. "Selamat malam, Pak Dirga," sapa Bestari yang membuka pintu kursi penumpang di samping Dirga. Dilihatnya Dirga sedang meneguk sekaleng kola sambil menonton pertandingan sepak bola di ponselnya. "Lama banget sih Ibu Buncis," protes Dirga sambil membuka pintu dan keluar dari mobil untuk membuang sampah kaleng minumannya. "Ya sorry, laporannya banyak banget. Lagian cuma lebih 15 menit dari jam janjian kan. Masih lebih lama nunggu jodoh loh daripada nunggu aku lembur kerja," kata Bestari saat Dirga sudah duduk lagi di kursi di balik kemudi. "Kebiasaan banget sih, Cis, bantah omongan orang." "Ini bukan membantah ya, tapi membela diri." Iya, terserah deh. Jadi mau makan apa? Aku ngikut aja." "Biasanya deh, Ga." Dirga menganggukkan kepala. Kata biasanya bagi Bestari telah dihafal betul oleh Dirga. Kalau waktu makan dan Bestari bilang biasanya, itu artinya nasi goreng Jawa di dekat kampus mereka dulu. Walaupun jaraknya tidak dekat, sekitar 8 km, tapi rasanya memang juara dan menjadi favorit Bestari juga Dirga. Kalau Bestari sedang bad mood dan dia bilang biasanya, itu artinya dia minta diantar jalan-jalan ke jembatan yang menghubungkan pulau tempat tinggal mereka dengan pulau sebelah. Di sana dia dapat menikmati angin laut ketika malam hari dan ditemani secangkir cappuccino sudah cukup menenangkan hati Bestari yang kacau seharian. "Jadi mau cerita apa?" tanya Bestari sambil memutar tubuhnya ke kursi belakang dan mencari sesuatu di sana.
Nanti aja deh, Cis, jawab Dirga yang ikut mengulurkan satu tangannya ke belakang kursi pengemudi untuk mengambil sesuatu. Kemudian dia menyodorkan plastik berisi sandal jepit milik Bestari yang selalu ditinggal di dalam mobilnya. Bestari tidak pernah tahan menggunakan sepatu hak tinggi kecuali saat bekerja. Gadis itu tersenyum sekilas saat menerima barang yang dicarinya sejak tadi. Belum selesai sampai di situ keriwirahan Bestari. Sekarang dia sibuk mengaduk isi tasnya. Food cream ada di dalam dashboard. Kemarin ketinggalan tuh, kata Dirga sambil menunjuk dengan dagu. Bestari segera membuka dashboard di depannya dan benar ada food cream miliknya di situ. Kamu tuh ya, Cis, gimana bisa hidup tanpa aku kalau kamu sendiri masih ceroboh taruh barang? Ya udah, makanya hidup sama aku aja, sahut Bestari ringan. Dirga tertawa lebar. Nggak mau ah, bosen. Masa di mana-mana ketemu kamu terus, bahkan di rumah juga. Bestari hanya mengerdikan bahu, lalu kembali sibuk mengoleskan food cream ke kakinya. Kau masih jalan sama Airin? Tanya Bestari. Iyalah. Nah, itu, aku mau cerita tentang Airin sih, Cis. Aku kira putus lagi. Bukannya kemarin kamu cerita habis berantem sama dia. Ya masa tiap berantem ujung-ujungnya putus sih? Kan enggak. Bersamaan dengan Dirga menyelesaikan kalimatnya, mobil yang dia kendarai berhenti di depan gerobak tukang nasi goreng di pinggir jalan. Turun atau makan di sini, Cis? Tawar Dirga. Turun aja deh, nanti mobilmu bau kalau aku makan di sini, ucap Bestari lalu mendorong pintu. Kayak biasanya kan, Cis? Tanya Dirga memastikan sebelum Bestari mengambil tempat duduk. Bestari menjawab dengan anggukan. Kata biasanya saat memesan nasi goreng bagi Bestari adalah tanpa saus, tanpa kecambah, sedikit minyak, plus tambahan telur mata sapi yang digoreng tidak terlalu matang. Lagi-lagi Dirga sudah menghafal makanan favorit sahabatnya itu. Ayo cerita ga, suruh Bestari setelah sepiring nasi goreng miliknya habis. Kemudian diambilnya segelas air mineral kemasan. Baru saja Bestari mengambil sedotan. Dirga sudah merebutnya lalu menusuk sedotan yang lain di bagian atas gelas dan menyerahkan kembali ke Bestari. Aku dan Airin mau tunangan, Cis, ucap Dirga sambil menatap Bestari yang duduk di depannya. Bestari seketika terbatuk setelah mendengar kalimat yang Dirga ucapkan. Kenapa sih, Cis? Hati-hati dong kalau minum, pelan-pelan aja. Dirga segera mengambil tisu yang tidak jauh darinya dan membantu Bestari mengusap tetesan air yang tidak sengaja keluar dari mulutnya saat batuk tadi. Bestari berusaha menenangkan dirinya. Sebentar, Ga. Kamu tadi ngomong apa? Tanya Bestari sambil mengangkat telapak tangan kanannya sebatas dada. Aku akan bertunangan dengan Airin, Buncis, kata Dirga mengeja. Sebenarnya aku sudah melamar dia sih kemarin. Dan dia jawab iya. Rencananya 2 minggu lagi aku dan dia mau mengadakan acara pertunangan. Lanjutnya. Bestari diam. Seolah sedang memikirkan sesuatu. Halo, Cis, kok diem sih? Respon apa kek? Kasih selamat kek atau nawarin bantuan apa gitu? Dirga menjentikkan jarinya di depan mata Bestari beberapa kali. Kamu udah yakin sama dia? Tanya Bestari. Kalau aku nggak yakin, aku nggak akan melamar dia, Cis, kata pria di depan Bestari. Awal pacaran sama Airin sih memang agak ragu, tapi waktu kita bertengkar minggu lalu, semakin buat aku sadar sih. Ternyata Airin cukup bisa mengendalikanku, dan dia bisa terima aku dan pendapatku sebagai pria, lanjut Dirga. Aku juga mau dengar pendapatmu loh sama ini, ujar Bestari dengan nada bercanda. Oke, aku mengakui, sejauh aku hidup di 30 tahun ini, kamu memang teman wanita nomor 1 yang paling cocok sama aku. Dan kita sahabatan lama tanpa drama, you are awesome. Tapi ini lagi bahas Airin, bukan kamu, Cis. Bestari tertawa. Ya kalau kamu merasa udah yakin sama Airin mau gimana lagi, aku sih cuma bisa jadi tim Hori aja, Gah. Jangan cuma tim hore dong, jadi ketua panitia di tunangan sampai nikahanku ya. Kamu yang paling kenal aku, Cis. Bahkan bapak ibuku gak pernah tahu selera anak laki-lakinya ini kayak gimana. Bestari meneguk air mineralnya.
Terserah kamu aja deh, Ga. Dirga sontak berdiri dan mengambil duduk di sebelah gadis itu, lalu memeluknya erat sambil tersenyum lebar. Kamu memang terbaik, Cis. Makasih banyak ya, udah temani aku sampai nikah. Besok kalau kamu nikah, aku janji aku sama Airin yang urus semua. Sekalian biaya nikahanku ya, kelakar Bestari. Kalau aku yang biayain, terus calon suamimu ngapain dong? Ya tinggal setor muka aja di depan tamu sama saudara, sahut Bestari dan diikuti tawa oleh Dirga.